Sore Bu Dewi. Selamat sore juga Pak Sastra. Sehat Bapak? Sehat Bu. Ibu Dewi ada waktu luang tidak? Saya ingin berbincang sejenak. Saat ini Pak? Iya tentunya Bu, saat ini. Boleh. Silakan duduk Pak Sastra. Terima kasih Bu Dewi. Oh iya, saya lihat Pak Sastra seperti banyak sekali beban pikirannya nih. Sampai nampak dari wajahnya mau tersenyum pun berat. Iya. Seperti memikirkan sebuah masalah yang sangat besar sekali. Nah, kalau Bapak bersedia nih, ya kan, silakanlah kita diskusi nih. Mana tahu saya bisa atau kita sama-sama bisa mencari solusi dari apa masalah yang sedang Bapak alami. Iya, benar sekali Bu Dewi. Saya ingin sharing dengan Ibu tentang perkembangan etika dan moral anak-anak peserta didik kita saat ini Bu Dewi. Oh iya? Ada apa dengan murid-murid Bapak? Begini Bu Dewi, akhir-akhir ini saya merasa khawatir dengan perkembangan etika dan moral peserta didik kita ini Bu. Menurut saya semakin hari sudah semakin mulai berkurang. Tentu saja saya rasa ini akan berdampak tidak baik bagi peserta didik kita ke depan Bu Dewi. Oh iya. Eh, Kira-kira apa penyebabnya itu, Pak? Kalau menurut saya penyebab terbesarnya itu ada banyak sebenarnya Bu Dewi, terutama di zaman media dan hal-hal yang ditonton anak saat ini. Ada banyak acara televisi yang kayaknya kurang bisa dipahami anak ketika mereka menonton, kemudian channel-channel YouTube yang cenderung menyajikan atau memakai bahasa-bahasa yang kurang sopan, bahkan cenderung rasanya kotor, Ibu Dewi. Nah, ini dan ini saya rasa butuh pengawasan lah dari orang tua yang memang harus mengontrol anaknya ketika melakukan tontonan-tontonan tersebut. Jadi saya rasa memang intinya ini juga terhadap kurangnya kontrol orang tua, Ibu Dewi. Oke, baik. Jadi kurangnya pengawasan dari kedua orang tua ya Pak penyebab utamanya. Iya. Nah, perihal upaya agar pengawasan orang tua maksimal di rumah terhadap anak yang menjadi peserta didik Bapak, biasanya apa yang sudah Pak Sastra lakukan sejauh ini? Untuk bisa membantu saya dalam menyampaikan hal-hal berkaitan dengan etika ini, saya sudah sering juga sosialisasikan Bu dan menyampaikan arahan untuk orang tua bisa membantu saya melalui misalnya saya sampaikan kepada orang tua melalui WhatsApp grup di kelas saya Bu. Jadi supaya orang tua itu juga bisa mengontrol anaknya begitu Bu. Oke, baik. Selain sering mengingatkan para orang tua di grup WhatsApp kelas dan orang tua agar lebih mengawasi perkembangan anak-anak, Pak Sastra pernah melakukan hal apa selain itu? Memang sejauh ini hanya itu yang saya lakukan Bu Dewi. Baik. Jadi kalau saya simpulkan ya, permasalahan adalah semakin berkurangnya ya, berarti semakin berkurangnya etika dan moral dari peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Itu dikarenakan karena kurangnya pengawasan orang tua di lingkungan keluarga. Nah, yang seharusnya lingkungan keluarga itu menjadi tempat utama anak dalam mendapatkan pendidikan karakter selain di sekolah, bukan Iya, begitu? iya Bu Dewi, iya Bu. Nah, Pak Sastra, menurut Bapak nih, kira-kira ada ide dan metode lain tidak yang bisa Bapak lakukan agar orang tua itu lebih menyadari pentingnya pengawasan yang intens terhadap anak-anak mereka yang menjadi peserta didik Bapak? Iya, saya rasa memang saya itu harus melakukan hal atau ide yang lain Bu Dewi. Kalau yang saya juga coba pikirkan itu mungkin saya akan lebih aktif mendengar Bu Dewi. Mendengar ide, saran, terutama pendapat dari
pimpinan saya, kepala sekolah, kemudian rekan kerja dan orang tua siswa itu sendiri. Kemudian saya juga mungkin harus bersikap terbuka dengan ide-ide, pendapat teman-teman, pendapat kepala sekolah serta orang tua. Nah, itu tentu juga harus didukung dengan jalinan komunikasi yang lebih intens atau lebih sering dengan orang tua serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pendidikan ini, Bu Dewi. Nah, itu dia Pak, sudah mantap itu Pak Sastra. Iya, Bu. Oke Pak Sastra. Nah, dengan apa yang telah Pak Sastra idekan tadi, ya, kira-kira menurut Pak Sastra, ini bisa membantu tidak untuk memberi pemahaman pentingnya pengawasan orang tua kepada anaknya untuk lebih bijak dalam memilih tontonan yang baik dan sesuai dengan usia mereka? Saya pikir ini sebuah ide dan motivasi terbaru. Artinya ini bisa diterima oleh siswa nantinya untuk mengembangkan tentang moral ini, Bu. Oke, baik. Pak Sastra, dari hasil sharing kita nih hari ini atau hasil diskusi kita hari ini, bisa tidak ya Pak Sastra ceritakan ya, apa yang nanti Pak Sastra lakukan untuk memberi pemahaman lebih pentingnya pengawasan orang tua kepada anaknya untuk lebih bijak memilih tontonan yang baik dan sesuai dengan usia mereka di grup WhatsApp ataupun di lingkungan sekolah Bapak? Ya, Bu Dewi, jadi ke depan saya akan mulai semakin aktif mendengarkan, semakin terbuka dengan ide-ide yang ada serta saran-saran serta pendapat dari rekan-rekan sejawat, terutama pimpinan saya, kepala sekolah. Jadi tentunya komunikasi ini juga akan selalu dan akan saya upayakan dan saya tingkatkan selalu dengan semua pihak, Ibu. Nah, ya. Itu sudah bagus Bapak. Jadi Bapak ini ya, Pak Sastra ini sebenarnya sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri kan, dan membuat rencana yang Bapak idekan sendiri dan itu perlu Bapak coba. Baik, Bu, baik. Oke. Berikutnya kira-kira Bapak ya, Ya, Bu. komitmen apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Nah, komitmen saya seiring dengan ide saya tadi, Bu, saya akan melakukan aktif mendengar, kemudian saya akan bersikap terbuka dengan saran, bersikap terbuka dengan ide-ide dan pendapat, serta akan semakin menjalin hubungan baik dengan semua pihak, Bu. Baik. Saya yakin Pak Sastra dapat melakukan ide Bapak itu dengan baik dan lancar, dan semoga pihak-pihak yang terkait dengan ide Bapak itu bisa menerima dengan baik. Baik, Bu Dewi. Saya akan mencoba, Bu Dewi. Oke, nah sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan diskusi ini? Ya, kalau perasaan saya sudah merasa lega, Bu Dewi, karena ini begitu membebani saya memang dalam keseharian saya ketika masuk di kelas. Tapi karena saya hari ini sudah menemukan solusinya bersama pendapat Ibu Dewi, nah syukur saya juga akan coba menerapkannya, Bu Dewi. Baik Bapak, saya sangat senang sekali dan merasa bersyukur ya, Bapak bisa menemukan solusi itu sendiri. Yang tadi Bapaknya masih galau, ya kan, masih bingung, yang sebenarnya solusi itu sudah Bapak dapatkan sendiri, sudah Bapak temukan sendiri. Nah, dan itu sudah tepat kalau menurut saya. Oke, baik. Tapi saya harus tetap mengucapkan terima kasih dengan Bu Dewi karena sudah membantu saya menemukan solusi ini, Bu Dewi. Baik Pak Sastra, sama-sama. Tetap semangat Bapak, jangan menyerah. Insya Allah dimudahkan oleh Tuhan. Baik, Bu Dewi. Demikian saya pamit dulu ya, Bu Dewi ya. Semoga sukses untuk kita selalu, Bu Dewi.
dan semoga sukses untuk keluarga Ibu juga. Terima kasih Bu ya, selamat sore Bu Dewi. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bapak, doa yang sama juga untuk Bapak. Baik, Selamat sore kembali. selamat sore Bu Dewi.